Dulu ada sahabat Nabi, hadirin, ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Bayang berjamaahnya 5 waktu. Bayang berjamaahnya 5 waktu. Matanya buta. Matanya buta. Ba'idum minal masjid. Rumahnya jauh dari masjid. Mata buta, rumah jauh dari masjid, terkadang ada binatang buas. Tuh, sampai 5 waktu berjamaah sama Nabi. Abdullah bin Ummi Maktum datang ke Nabi. Ya Rasulullah, laisa li ta'idun yaquduli ilal masjid. Ya Rasulullah, saya gak ada yang nuntun datang ke masjid minta rukhsah. Apa rukhsah? Minta keringanan. Adakah ringan bagi saya? Nabi tanya begini, hal tusmi'an nida bis shalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi syahri Ramadan syahran mubarakan syahran 'aziman fi naharihi sha'iman wa fi lailati tatawwu'an wa dhanbihi maghfuran wa amali fihi mudha'afan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul irfan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, segenap pengurus Masjid Darussalam yang kita hormati, akhirnya Ustaz Ibnu Hajar, mana orangnya? Gak ada. Oh ada. Bang Haji Deni, Ustaz Dr. Haji Abdul Ghafur, Pak RW. Ini mah begini mah, kata Pak RW ini, masih RW. Ahmad Syarif Hidayatullah, Ustaz Firmansa, Ustaz Sayuti, siapa lagi? Program Ramadan siapa ketuanya? Alfi. Hadirin hadirat yang berbahagia, orang kata Imam Ghazali, keluar Ramadan, selesai Ramadan, bagaikan orang yang masuk ke dalam lorong, masuk ke dalam goa yang panjang. 3 orang, tiga-tiganya nyesal. Salgapur nyesal apa ya? Nyesal. Salman, nyesal apa nyesal? Nyesal. Karena arti nyesal apa ya? Nyesel. Kecewa ya? Kecewa. 3-tiganya kecewa. Masuk dalam lorong, kata Ibu Ghazali ini, itu keluar dari lorong, 3-tiganya kecewa. 3-tiganya nyesel. Masuk barang 3-tiganya. Keluar paling nyesel. Orang pertama masuk nih orang, dia masuk ke dalam gua nggak bawa apa-apaan, nggak bawa bekal, cangkul kek, nggak bawa linggis kek, nggak bawa wadah, kagak. Masuk, kata dia begini, dalam belum tentu ada, di dalam belum tentu ada, lorongnya belum tentu ada. Keluar nyesel. Kenapa?
Itu di dalamnya itu, di dalam lorong mutiara yang sangat berharga. Kesel dia pulang, capek-capek gue gitu. Kenapa? Pulang nggak bawa apa-apaan. Itu kata Imam Ghazali, orang yang keluar Ramadan nggak bekal apa-apa. Satu. Kedua, keluar nih orang nyesal juga. Dia bawa bekal sekedarnya, bawa bekal alat sekedarnya. Pas keluar, dia bawa pulang keluar sedikit. Nyesal, kenapa? Karena bawa alatnya sederhana, wadahnya dikit banget. Kajaib kathir, kata kajaib kathir, dia bawa kantong dikit. Nyesal. Yang ketiga nih, kantongnya udah banyak, gede, alatnya cakep, dia keluar tetap masih nyesal. Masya Allah, kata dia, kalau saya tahu tuh di dalamnya itu mutiara sangat berharga, saya bawa kantong 3 kantong. Dia bawa sekantong masih nyesal. Kita mau yang mana nih? Saya mau yang mana nih dari 3 nih? Yang ketiga. Kalau dapat ketiga, insya Allah biar nyesal kita udah ngerjain. Hadirin. Nih orang yang pertama nih yang menyesal nih, orang datang Ramadan wala tarawih, wala baca Quran, wala itikaf, kagak apa-apa deh. Nyesal pulang tuh nanti. Habis Ramadan nyesel deh habis. Ya nggak ngejain apa-apa. Tahu-tahu Ramadan habis. Tuh hadirin, saya mah cuma penceramah ya. Kalau paham saya 23 PRW, paham saya 23 ya kan. Tarawih ini saya katakan di mana-mana karena saya banyak jadwal di 11. Mau 11 betul, 23 betul, ada yang 36. 36 saya dapat dari Profesor Dr. Khatibul Umam. Ketika saya ketemu dalam satu acara, sama kata dia, saya baru pulang dari Mesir. Sebagian orang Mesir ngerjainnya 36 rakaat tarawih. Masya Allah. Satu juz 36 satu juz. Duh, kalau di sini bubar. 36 satu juz. Masya Allah. Itu yang saya katakan. Yang 11 benar, 23 benar, 36 yang nggak benar, yang nggak tarawih. Tuh, saya baca ada di YouTube, lantaran orang kagak mancing siang, dibikin pancingan malam. Sekubur, namanya safari, mancing safari malam. Ya elah ya Allah, mancing safari malam. Karena siang nggak ada yang mancing, dia bikin mancing safari malam. Di sini ada nggak mancing? Ada nggak? Kagak. Masih dia mancing, kagak ada. Hah? Kagak ada yang mancing. Ya Allah, jangan mancing. Orang mancing kagak maju. Orang mancing kagak. Ya Allah, mancing dari pagi sampai sore di situ aja. Maju gak? Kagak. Orang mancing kagak. Jangan maju. Jangan mancing. Tangga saya, jangannya mancing rokok mati. Mancing rokok mati. Mancing nih sekupur, dia ngerokok jatuh mati. Dia mancing ngerokok jatuh mati. Mati apanya? Mati rokok. Pandai dong sini. Itu jangan sampai kita habis Ramadan nyesel. Kita nggak isi apa-apa. Ini kayak begini nih. Ya Allah, kata Nabi, sebanding orang
yang sholat malam semalam suntuk sebanding orang yang sholat malam semalam suntuk kalau subuhnya berjamaah. Pernah kita bayang malam sholat suntuk? Kan nggak pernah. Subuh berjamaah. Kalau Isya kan nisfil lail, seperti separuh malam. Kata Nabi, biar kita merangkak-merangkak, Isya jangan ketinggalan. Sama Isya pasti nggak ketinggalan orang tarawihnya, ya kan? Sebentar kalau habis lebaran, Isya banyak nggak tuh? Banyak keluar. Tuh berjamaah itu insya Allah kita nggak nyesal tuh deh, kagak nyesal kalau begitu. Dari rumah kalau orang pengen berjamaah, malaikat doakan, Allahumma ghfirlah, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampunkanlah dia, orangnya mau ke masjid. Allahumma arhamhu, ya Allah kasihanilah dia yang mau ke masjid. Allahumma tub alaih, ya Allah terima tobatnya orangnya mau ke masjid. Malam yuhdis bihi, sebelum wudu kita batal. Ya Allah, terus malaikat doakan kita hatta yarji'a, sampai kita pulang dari masjid ini dibawa amal pada Allah. Itulah orang yang ada di dalam masjid. Oh. Ya, makanya biar banyak dapat doa dari malaikat, jalannya yang jauhan. Kayak Ustaz Sarip nih, kan itu rumah itu, ya kan ya? Nah, ente kalau mau kemari, jangan wasip jangan. Oh, sono no. Dari situ keluar. Usah Depok, nah ke Pulau Indah dulu, Pulau Indah dulu. Terus ke itu ke rumah saya tuh, baru kemari. Kata ingat ngati, weh mau kemana? Mau ke masjid. Keder, Pak RW keder. Kenapa? Lah, masih di sini di rumah itu, sono tuh, gitu. Itu banyak pahalanya, itu jalannya jauh. Ya jauh siapa? Sagupu jauh nih, jauh dikit. Sebelah lagi, antum dekat ya? Siapa namanya teh? Haji Hasan. Dekat tuh. Ji, ini ke sono no. Siapa yang jauh? Memang nyeberang sana. Lumayan. Yang jauh tuh lumayan dari tiap langkah malaikat doakan dia. Ya Allah. Terus benda-benda yang ada di sekitarnya, ya. Ada pohonan, tembok, tanah yang kita injak, berdoa untuk kita, mohon ampun pada Allah. Ya Allah, ini bumi yang kita injak jadi saksi. Makanya kalau lagi berjamaah, kita pindah nih. Habis kita sunnah, pindah ke sono kiri. Itu bumi itu jadi saksi itu, yang tadi kita injak. Tapi jangan tarawih, kacok berjamaah. 2 rakaat pindah lagi sono. Mau ngapain? Kata Ustadz, setiap lagi kita jadi yang sunnah, pindah pahalanya itu lain. Jangan begitu. 20 rakaat pindah melulu. Tak ke sono. La ilaha illallah. Jangan nanti. Ini kalau kita lagi sembahyang yang dikit aja deh, ya kan ya. Hatta kita tahajud dari sini pindah sono. Itu tanah, bumi yang kita injak jadi saksi, jadi ibadah. Tuh hadirin. Ini malaikat lagi doakan kita, lantar kita ngumpul berjamaah. Kita berzikir. Tadi Ustaz Sayyidi bilang, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Malaikat ikut zikir. Kalau yang datang duluan baca Quran, malaikat dengerin. Kalau kita berdoa, malaikat juga angkat tangan mengaminkan. Tuh, ya. Allahumma ja'alna bil imani kamilin.
amin. Malaikat juga bilang amin. Makanya kalau doa angkat. Kalau doa angkat. Di sini katakan enggak? Sabar, angkat ya. Ada juga yang enggak ngangkat. Yang begini nih. Lah tahlil lebih tahlil. Ya Allah, orang baca doa, Allahumma ja'al wa ausil sawaba ma qara'na min Qur'anil azim. Amin. Ya Allah, ya Allah. Saya nggak tahu, nggak ngerti nih. Doa begini, ada kan hadis ini? Baru ini jago hadis ini. Ada ayatnya, ada hadisnya. Doa begini. Kagak ada Deden. Kagak ada yang ngajak begini. Nih kalau sabubur, kalau inting haul, ada orang yang begini, jangan bagi berkat. Abang udah haul lo ngangkat tangan. Iya begini aja. Jangan bagi berkat itu. Angkat tangan Nabi ajarin. Segini nih. Nih. Tadi kunut nih, bener. Sini. Allahumma hdina fi man hadait. Sedada. Di kitab Al-Azkar lil Imam Nawawi segini. Ya kan ya? Nah, wa fi ba'dul qaul segini. Tuh. Enggak dilengkangin. Rapetin. Tuh segitu. Nabi begitu Nabi itu. Maka ada orang-orang soleh kalau lihat doa begini. Ya, tangannya enggak lengkangin. Rapetin. Tuh. Yakin yang kita mohon dapat. Jadi waktu imam baca Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Amin. Kita resep nih. Kita resep. Seakan-akan benar Allah terima. Tuh. Nih. Kata guru saya, nih tangan kita benar-benar nih Allah kasih nih. Tuh. Yakinin tuh. Ada juga Nabi doanya tangannya ke atas. Tinggi nih. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Itu. Ya, itu saya baca keterangannya bakal doa minta hujan. Doa minta kita jangan tinggi-tinggi. Pondok Pinang entar kebanjiran. Segini ya. Ya kan ya? Asa jangan begini, ya. Tuh hadirin. Dikasih malaikat. Dikasih sama Allah. Kalau malaikat yang mengaminkan kita berdoa, makbul hadirin, diterima. Sayang Imam udah kita modalnya ngapalin. Yang ngapalin Ustaz Firman, Ustaz Sayuti, Pak RW, Ustaz Gopur yang ngapalin tuh. Kan ngapalin capek ngapalin. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana min ahlil ilmi wa min ahlil. Kita kan nggak ngapalin. Modal kita ngapain? Amin aja lah kagak mau. Amin doh, amin. Tuh, amin hadirin. Orang yang udah ngapalin, imam boleh ngapalin. Oh. Ya. Nanti kalau lagi tarawih mantap deh. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Amin. Doanya juga yang enak amin. Susah ngamininnya gitu. Ada kan gitu? Ada. Gitu. Doanya itu yang mimpin doa begitu. Apa lu baca? Kita lagi dialog sama Allah, minta sama Allah, minta baik-baik. Coba jajal ya. Ustaz Gopur, anaknya bilang, Pak, lu ngomong apa? Padahal tujuannya minta duit, beli permen. Ngomongnya kita nggak paham, Allah nggak kasih. Kita orang tua nggak ngasih, sama Allah nggak ngasih. Kayak zikir gini, la ilaha illallah. Ada sedengar, illallah. Apa tuh? Coba baca. Ada di YouTube ada. Di sini orang kita ada masih ya? Orang kita ada begitu. Dengerin ya. Apa dibaca itu? Ya kan ya? Apa sakur? Ya Allah. Udah nyatu sama Allah. Hebat banget tuh ya. La ilaha illallah. Itu ada orang biar kita ini jangan nyesal. Dulu ada sahabat Nabi, hadirin. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Bayang berjamaahnya
5 waktu. Bayang berjamaahnya 5 waktu. Matanya buta. Matanya buta. Ba'idum minal masjid. Rumahnya jauh dari masjid. Mata buta. Rumah jauh dari masjid. Terkadang ada binatang buas. Tuh. Sampai 5 waktu berjamaah sama Nabi. Abdullah bin Ummi Maktum datang ke Nabi. Ya Rasulullah, laisa li ta'idun yaqululi ilal masjid. Ya Rasulullah, saya nggak ada yang nuntun datang ke masjid minta rukhsah. Apa rukhsah? Minta keringanan. Adakah ringan bagi saya? Nabi tanya begini, hal tusmi'an nida bis shalah? Hal tusmi'an nida bis shalah? Hal tusmi'an nida bis shalah? Waktu azan berkumandang, ente dengar apa enggak? Jawab nih Abdullah bin Umar, qala na'am ya Rasulullah, ya aku dengar. Fa'ajib, itu sambut tuh seruan muazin. Apa artinya? Datang ke masjid, matanya buta, jauh dari rumahnya, terkadang hujan. Sami'na wa ata'na, dilaksanain. Abdullah bin Ummi Maktum. Oh. Suatu ketika hadirin hujan. Namanya manusia, hujan, Allah uji. Ya, hujan gerimis. Tetap didatang. Ada nggak orang sini hujan datang? Cakep kalau datang. Hujan, gerimis didatang. Apa yang terjadi? Jatuh, licin. Ya, siapa yang repot? Yang repot iblis, laknatullah. Tuh, dia menyerupai manusia, ganteng, tapi nggak dikenal karena dia buta. Diangkatnya, tuh, ganteng, kayak ente Asyuti. Wah, ganteng tuh, ya kan ya? Nah, setan. Iblis. Dia angkatnya. Nah, itu dia girang nih. Dia kan buta, nggak tahu. Lantas dia angkat, diantarnya ke masjid. Dipulangnya diantar lagi. Besok ditungguin, diantar lagi. Setiap hari begitu. Selama 1 minggu. Sab'an ayyamin, Masya Allah, seminggu dibulak-balik. Kita tanya nih, ama Allah bin Maktum, anta, siapa engkau? Kabar kita ini, udah ente jangan tahu siapa saya, nggak tahu nggak apa-apa. Ini udah hari ke-7. Anda sama saya baik, kabar kita nih. Kalau anda nggak sebut namanya, saya nggak mau lagi. Demi Allah. Iblis nih, demi Allah ditakut. Demi Allah, jangan antar saya lagi. Dia ngaku, anak iblis laknatullah. Wah dah, lu iblis, setan. Bayangin coba ente, iblis bisa ngomong tuh sama Allah bin Maktum. Iblis, kenapa ente baik hati? Hah? Kata iblis gini, waktu aku tolong pertama kali, engkau jatuh, pelipismu berdarah. Allah mengampunkan dosamu, separuh dari hidupmu Allah hapuskan. Kau jatuh lagi, kau nggak punya dosa. Iblis nggak mau kita nggak punya dosa. Tuh, ya, udah. Kata Muhammad tuh, besok jangan antar saya lagi. Hadirin, itu Abdullah bin Ummi Maktum. Matanya buta, rumahnya jauh dari masjid, ya kan ya? Mata kita kagak buta, jauh dari masjid. Tetangga masjid, ajasan ya, tetangga masjid, ya kan ya? Maka orang yang tetangga masjid itu lebih banyak hadir di masjid. Nah, minimal yang jauh, syukur-syukur bisa continue nih.
Kalau jauh dimaklumin, emang jauh. Tapi yang dekat, kenapa? Yang jauh pahalanya udah banyak langkahnya. Yang jauh lebih sering, yang dekat lebih sering-sering ke masjid. Hadirin, ada hadis ya, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ya, ini kalau kata Imam Syafi'i, ini lamnya tidak sempurna lam itu. Tidak sempurna nih orang yang tidak ke masjid kecuali dia sholatnya di masjid. Ya kan ya? Kalau Imam Syafi'i itu lamnya tidak sah bagi orang tetangga masjid kecuali dia sholat di masjid. Ya Allah. Kita nih ya bermazhab Imam Syafi'i, datang ke masjid, senang Allah, senang malaikat. Akhirnya nih pas akhir Ramadan kita tidak jadi orang yang menyesal. Satu. Kedua, orang yang tadi bawa alat seperlunya, bawa kantong seadanya, masih nyesel. Tuh, dia udah terawih, cuman terawihnya kagak pol sekubur. 1, 2, penuh itu. Kayak sini, penuh kan nih? Penuh. Di mana penuh? 1, 2, sampai seminggu. Entar ada 10 hari. 10 hari. Nah, itu dapat golongan kedua tuh. Ya kan ya? Baca Quran nggak full. Cuma sampai 2-3 juz berhenti. Yang bagus full khatam. Kita nih habis sembahyang baca ayat kursi. Kata Nabi, orang yang habis sholat baca ayat kursi, dia tidak mati kecuali orang itu masuk surga, dituntun masuk surga. Baca ayat. Kalau ayat kursi bisa nuntun dia ke surga, apalagi khatam Quran. Tuh maknanya. Apalagi khatam Quran. Nanti kuburan tuh fi qabrihil hulmah. Kuburan gelap luar biasa. Asyaddu minal lail. Orang kalau yang namanya kuburan sangat takut pada malam utama. Itu hiburannya apa hiburannya nih? Hiburannya Al-Quran. Quran bikin terang kubur kita. Quran amal ibadah itu bikin terang di kubur kita. Ya, kubur diterang. Yang cuma baca Al-Fatihah Sabansari, ya baca Qul Sabansari, nggak naik tuh segitu. Itu kayak lampu pijar kecil gitu, ya kan ya? Lumayan, grepeh. Kulhu, nyari kulhu. Al-Baqarah naik. Al-Baqarah. Saya punya tetangga hampir mati bacanya Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segitu-gitu aja gacuannya. Dibaca alif lam mim, benar tuh deh. Sampai Innallaha ala kulli syai'in qadir. Baca kesononya, hancur bacaannya. Ulang curang lagi. Kenapa? Udah matang, saya kata mudeng. Saya mudeng Ustaz aja. Nggak usah ingat, ulang lagi. Itu bisa sekedarnya. Nah, dapat lampunya seperti lampu pijar kecil banget tuh. Ya, lebih terang dikit dari tadi Al-Fatihah. Ada yang terang banget, yang khatam 30 juz. Nah, khatam 30 juz. Terang kubur kita. Kubur itu kata Nabi nih, kamana warta syamsa wal qamar, seperti matahari dan bulan. Ya Allah, seperti matahari dan bulan. Kalau kita ngamal semuanya tuh. Nah, nih yang orang yang kedua, hadirin, kalau kita pengen dapat orang yang ketiga, pengen dapat yang ketiga, yang kedua silakan, tapi usahakan bisa dapat yang ketiga. Caranya gimana? Dipaksain. Ada doanya. Mau gak? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa bakal orang
jadi ibadahnya lancar. Allahumma, 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 paksain. Nah, ulangi, Allahumma. Apa kan? Dipaksain hadirin. Kalau nggak dipaksain, ini kemari. Kalau nggak paksain, enakan di rumah. Apalagi habis buka, belonjor, lewat Ustaz Gopur. Bang Haji, kagak ke masjid. Ente duluan deh. Ane belakangan, emang belakangan. Orang belum ngapa-ngapain, belonjor aja. Tahu-tahu Isa. Kata dunia Bang Haji, nggak ke masjid. Udah, enakan di rumah. Enakan di rumah. Betul nggak tuh? Kalau nurutin hawa nafsu, hawa kemauan, nafsun itu manusia, keinginan kita manusia. Habis buka enakan tidur belonjor. Enak gak tuh? Pagi, siang kita lapar, malam kita makan, kenyang, belonjor. Enak gak tuh? Tapi orang yang pengen dapat surga, pengen dapat orang yang baik, dipaksain. Tuh bangun, tuh begitu bangun itu dari dulu ya enaknya. Orang yang begitu dapat nilai 3, jangan pakai nomor 2. Nih, ada sahabat Nabi pengen mati begini, bilang begini, coba lebih jauh, namanya tauban, coba lebih jauh. Pengen mati nih, sekarat ya. Coba lebih jauh, coba lebih bagus, gitu. Coba lebih bagus, ya kan ya? Coba lebih jauh, coba lebih bagus. Bininya bingung. Nih laki saya mau mati begitu, apa ya Rasulullah? Nabi tahu. Waktu dia pengen ke masjid, ya kan ya? Pengen ke masjid, ada nenek-nenek nyasar. Nenek-nenek nyasar. Ya kan ya? Mau kemana nih? Nggak tahu pulang cucu. Nggak tahu pulang. Rumahnya di mana? Nggak tahu cucu. Dianterin nih. Dianterin. Nggak lama datang cucunya nih. Nek, dari mana? Ini nenek kamu? Iya. Tadi nyasar. Deket dianterinnya. Deket diantarinnya. Udah dikasih sama cucunya lain. Ya Allah. Itu nyesel. Coba lebih jauh. Kenapa? Ketika dia mau mati hadirin, ketika dia mau mati, Allah perlihatkan tuh pahalanya. Ini kita nih dari begini nih, kata di surah apa tuh? Yanzurun, diperlihatkan. Gharhir, ketika ruh kita ada di tenggorokan. Fa innahum yanzurun, Allah perlihatkan seperti kita lihat VCD, CD. Semua kita tonton, yang baik apa yang enggak baik, semua kita lihat. Kalau orang yang lupakan yang baik, la yakhruju ruhul mu'min illa ma kana ilal jannah. Rohnya tidak keluar sebelum dia wafat, lihat surga lebih dahulu. Padahal sakitnya sakaratul maut sangat sakit, agak terasa. Kenapa? Lebih dahulu lihat surga hadirin. Sakit banget. Sakitnya dalam kitab Durratun Nasihin seperti binatang. Binatang lagi hidup dikelet, dipisahkan kulit dengan tubuhnya, dipaksa. Ya ilaha illallah. Sakit luar biasa. Itu namanya sakaratul. Maka ada doanya, Allahumma hawwin alaina, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ya Allah, cepatkan aku mendapatkan sakaratul maut. Jangan lama-lama ya Allah, sakit luar biasa. Nabi waktu ditanya sama istri Aisyah, ya Rasulullah, kau dapatkan sakaratul maut? Ya aku dapatkan. Nabi menggigil, ya menggigil sampai berkeringat. Itu Jibril menoleh,
menoleh. Kenapa? Kata Rasulullah, ya Jibril, kau jijik lihat aku. Kata Jibril, bukan aku jijik, aku nggak mampu kekasih Allah begitu sakitnya keluar ruh. Hadirin, artinya beliau begitu bukan dapat yang sebenarnya, itu dia ambil sepertiga. Asalnya Nabi nggak dapat sakaratul, cuman dia sayang sama kita. Sayang sama kita, biar kita tidak sakit bener. Sepertiganya diambil sama Nabi. Umatnya Nabi, kalau seluruhnya nggak diambil Nabi, kagak ada yang kuat dapat sakaratul maut. Tuh, Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaatnya, insya Allah seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik. Doa. Yuk baca Fatihah. Kata Ustaz Gopur baca doa. Baca Fatihah, semoga seluruh niat kita yang baik diterima Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi waj'alna min hisbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsuruna fi zumratihim wa thumma ila arwahi amwatina khassah wa amwatil muslimina ammah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah.